Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timur Dante di kesempatan hari ini ya. Seperti biasa nih Heartliner, hingga 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan nih Heartliner ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya. Seperti apa nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart, membahas tentang eh, mendidik anak tentunya ya, atau mengasuh anak. Ya, di setiap pertemuannya Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik. Wah, ini sebenarnya refleksi juga nih sebagai kita sebagai orang tua nih. Jangan-jangan ketika anak kita berprestasi ini sebenarnya kebanggaan. Tentu kalau misalkan anak kita berprestasi kita bangga gitu ya Heartliner. Tapi kadang-kadang nih orang tua terlalu sibuk dengan membuat anak kita menjadi prestasi. Berprestasi gitu ya. Jadi ternyata ketika anak berprestasi dan memiliki trofi itu jangan-jangan hanya untuk kesenangan kita atau kemegahan kita, bukan untuk karena memang anaknya berprestasi karena dirinya gitu ya. Seperti apa sih kita akan ngobrolin terkait dengan topik kita adalah Trophy Kids and Trophy Parents nih Heartliner ya. Bersama narasumber kita ada Ibu Ilyana Widodo MPDK yang telah hadir melalui online nih Heartliner, tim parenting dari Yayasan Musirmas. Kita akan segera menyapa Ibu Ilyana Widodo. Halo Ibu Ilyana. Halo, selamat pagi, Hardliners, dan juga selamat pagi, Mas Timo. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita bertemu pada pagi hari ini. Amin. Ya, senang juga Ibu. Sehat Ibu ya? Amin, amin. Berharap semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Siap. Hari ini Ibu, wow, topik ini luar biasa nih. Trophy Kids and Trophy Parents ini ya. Yes, betul, Mas Timo. Waduh. Ini sebenarnya yang mendapatkan trofi ini orang tuanya atau anaknya gitu Bu ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kadang-kadang orang tuanya nih suka sibuk gitu ya. Yang dapat trofi anaknya, yang paling sibuk memegahkan, membanggakan itu orang tuanya. Tapi nggak apa-apa dong Bu ya, ketika orang tua bangga dengan prestasi anak sih. Gak apa-apa banget. Mm-mm. Tentunya kita kan pengen banget anak kita mendapatkan yang terbaik ya, Mas Timo ya. Mm-mm. Mm-mm, Tapi mungkin mm-mm. kadang-kadang ya saking bangganya gitu sampai anaknya wah dilesin anak, dikursusin ini biar berprestasi terus gitu mungkin Bu ya. Sebenarnya anaknya sendiri mungkin nggak suka dengan bidang itu. Betul sekali, betul. Mm-mm. Sebenarnya pertanyaannya adalah kita ingin menjadi anak kita menjadi versi yang terbaik bagi dirinya sesuai keunikan yang Tuhan ciptakan, sesuai dengan panggilan hidupnya, talenta, potensinya, atau kita menjadikan anak kita untuk memenuhi tujuan hidup kita, keinginan kita, atau memenuhi kebutuhan emosi orang tuanya. Ini berbeda banget loh, Wow, ternyata walaupun beda tipis. beda-beda tipis Betty. ini ya. Betty, beda-beda tipis. Sebenarnya perbedaannya seperti apa nanti hari ini kita akan Mm-mm. bahas tuntas nih Heartlander. Jadi mungkin Anda bisa merefleksikan diri. Jangan-jangan nih sebenarnya karena egonya kita ini atau mungkin karena keunikannya anak kita hingga memiliki prestasi tertentu ya. Ya, baik Bu. Ketika berbicara tentang trophy kids dan trophy parents, tentu ini kaitannya dengan parenting ini Bu ya. Seperti apa sih Bu? Betul. Iya, hal yang pertama nih Mas Timo ya, dan hardliners, kita perlu sadari bahwa parenting bukanlah pertandingan. Dan Hmm. anak-anak kita bukanlah piala. Dan ternyata banyak orang tua menjadi trophy collectors, mengumpulkan trofi-trofi. Kemudian kalau biasanya piala itu kita masuk rumah seseorang, piala itu dipajang ya, dan Wow. itu menjadi sebuah kebanggaan. Mm-mm, mm-mm. Lalu tanpa disadari, kita menjadikan anak kita tuh etalase. Etalase seperti trofi yang dipajang. Apa saja trofi-trofi yang dipajang untuk anak-anak kita. Misalnya Wow. orang tua tanpa sadar nih ya, trofi collectors Mm-mm, mm-mm. mengumpulkan performance anak-anak kita, kemudian pencapaian, lalu kesempurnaan, ataupun membanding-bandingkan, kemudian juga mendorong anak-anaknya tuh untuk mengikuti kompetisi, dan kalau anaknya menang, itu menjadi kebanggaan bagi nama baik orang tuanya. Mm. Bahkan tanpa disadari, untuk supaya orang tuanya mendapatkan impresi yang baik bagi orang lain. Mm-mm. Jadi
Trophy parents adalah orang tua yang bangga dengan prestasi, pencapaian, penampilan, aktivitas, bahkan teman-teman anaknya. Jadi anak-anaknya ini merupakan refleksi bagi dirinya. Wah. Padahal sebenarnya anak-anak itu kan anugerah Tuhan. Terus anak-anak tidak selamanya bersama dengan kita. Dan anak-anak bukan diri kita, bukan perpanjangan diri kita juga. Tapi anak-anak itu punya keunikan masing-masing. Dan kita perlu mempersiapkan mereka menjadi terbaik sesuai dengan bagaimana Tuhan menciptakan mereka. Bukan seperti yang orang tua atau saya inginkan. Kehidupan anak-anak bukanlah untuk mengisi mimpi-mimpi dan memenuhi cita-cita orang tua. Nah, disinilah yang seringkali orang tua menjadi terjebak. Kalau misalnya di dalam parenting terjebak menjadi trophy parents, itu kasihan banget anak-anak kita dan berdampak kepada kesehatan emosi, berdampak kepada psikologi anak-anak kita. Dan itu juga nanti akan terus bergulir, terulang yang sama kepada generasi berikutnya. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua berpikir gini, ketika anak kita berhasil gitu, entah di itu bidang akademik ataupun di luar akademik gitu ya, non akademik, orang tua kan berpikir ketika anaknya berhasil berarti, wah, aku berhasil juga nih mendidik anak aku. Dan tentunya ketika anak itu berhasil, orang tua selalu akan berpikir, toh ini nanti juga untuk kebaikan anak di kemudian hari kan, seperti itu. Apakah salah Bu dengan berpikir seperti itu sampai akhirnya Ya, mendorong anak untuk terus maju, yuk berprestasi, yuk berprestasi. Seperti apa Bu? ya, pertanyaannya adalah kalau misalnya anak berhasil, ukuran keberhasilan anak itu apa? Mm-mm. Ukuran keberhasilan anak itu nilaikah, pencapaiankah, atau kesuksesan berdasarkan standar duniakah? Ada list-list yang dibuat oleh orang tua. Kemudian tanpa sadar menjadikan anak untuk menjadi list-list yang berdasarkan standar orang tua. Hmm. Apabila anak memenuhi list tersebut, kita merasa kita berhasil dan kita bangga, itu untuk kebanggaan diri kita. Namun kalau ternyata keberhasilan seorang anak itu berbeda dengan list yang ditulis oleh orang tua, cita-cita orang tua, mimpi orang tua, kemudian bagaimana perasaan kita? Tetap banggakan dengan keberadaan anak kita, bukan dengan pencapaiannya, bukan dengan keberhasilannya untuk memenuhi list yang sudah kita targetkan. Mm-mm. Nah, Itu berbeda banget. Iya, apalagi kalau berkebalikan pencapaiannya dari yang kita targetkan. Bagaimana nih? Kita tuh tetap bangga, kita refleksi hati kita. Dan kebanyakan kita menjadi malu, merasa gagal, dan waktu kita malu dan merasa gagal, kita jadi menuntut anak kita dan gak banyak orang tua yang marah, mengkritik, membandingkan, dan mendesak anaknya. Nah, bagaimana kita tahu Bu ini ukuran keberhasilan anak dengan ukuran keberhasilan dari orang tua yang seharusnya kita kan memfokuskan ukuran keberhasilan bagi si anak itu Bu. Nah, kita lihat yuk, Mas Timo. Yuk. Kita refleksi diri kita ya. Jadi kalau membahas trophy Mm-mm. parents, Mm-mm. itu isunya bukan tentang anak-anak, tapi sebenarnya isunya adalah tentang orang tua loh. Trophy kids and trophy children, trophy child, Mm-mm. and trophy parents. Mm-mm. Isunya bukan tentang anak, tapi tentang orang tua. Orang tua, contohnya. Dan orang tua itu biasanya adalah karena ingin menemukan identitas atau harga diri dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Jadi trophy parents ini ada dua hal yang dikejar. Menemukan identitas diri dan harga diri berdasarkan pencapaian atau keberadaan anak-anak. Yang kedua adalah menjadikan anak-anak seperti pendamping atau companion untuk orang tua itu sendiri. Mm-mm. Nah, di sini ada berbagai ciri-ciri nih Mas Timo. Nah. Kita refleksi ya. Kita refleksi nih hari ini Bu ya. Silakan Bu. Seperti apa Bu? Poin-poinnya Bu. Ya, saya juga sebenarnya tadi setuju banget dengan hal yang diucapkan oleh Mas Timo, bahwa di dalam hati kecil orang tua atau dasar hati orang tua yang terdalam itu tidak ada orang tua yang ingin melukai anak-anaknya. Mm-mm. Semua orang tua bermaksud baik, ingin yang terbaik. Kemudian tanpa sadar terjebak. Lalu juga kalau kita tanpa sadar terjebak di dalam menjadi trophy parents, ini berdampak kepada relasi antara orang tua anak, berdampak juga kepada
identitas diri anak juga, dan berdampak nanti bagaimana anak menjalankan hidup. Kita perlu refleksi sebenarnya apa yang ada di hati kita, sebenarnya tujuan hidup kita apa, supaya kita benar-benar pada saat mendorong anak-anak untuk bertumbuh, mendidik anak-anak kita benar-benar rindu untuk yang terbaik, versi yang Tuhan bentuk, desain sesuai dengan desain Tuhan, bukan desain orang tua atau memenuhi cita-cita. Jadi Gitu Mas Timo. iya, jadi kadang-kadang mungkin ada cita-cita yang tertunda dari orang tua yang mungkin ketika masa mudanya kurang berhasil gitu ya. Siapa tahu nih nanti anakku bisa meneruskan gitu ya cita-citaku dan bisa berhasil gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Betul banget, itu kan ada unfinished business dari orang tua yang Mm-mm. tidak tercapai, Mm-mm. lalu itu menjadi sebuah obsesi, kemudian ini harus tercapai, tapi kalaupun saya tidak tercapai, ini anak saya perpanjangan dari diri saya untuk mencapai cita-cita tersebut. Unfinished business, tetapi fix it this time, memperbaikinya adalah sekarang. Oleh siapa? Oleh anak-anak. Ditebusnya oleh anak-anak. Kasihan banget nih anak-anak berarti ya Bu ya. Nggak ngerti apa-apa, nggak salah apa-apa, harus menyelesaikan PR-nya orang tua ini ya. Menyelesaikan PR-nya orang tua, itu tepat sekali, Kak. Apa istilahnya? Wah, Tanpa sadar ya, tanpa sadar nih. PR-nya orang tua seperti apa sih Bu? Ciri-cirinya Ya, seperti apa? Setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi Bu ya. yes. Ya, baik. Heartliner, saat ini kita masih membahas terkait dengan topik kita Trophy Kids atau Trophy Parents nih. Heartliner masih bersama Ibu Liana Widodo, MPDK, tim dari Parenting Yayasan Busur Mas. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Liana Widodo, MPDK, tim dari Parenting Yayasan Busur Mas. Dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah Trophy Kids and Trophy Parents ya, dimana Heartline tadi kita sudah membahas sedikit gitu ya, terkait dengan bagaimana sih ternyata banyak juga orang tua yang masih menaruh atau menempatkan PR-nya ini untuk melanjutkan PR-nya ini kepada anak-anaknya. Jangan-jangan ini jadi ketika anak berhasil itu bukan karena passion si anak untuk bisa berhasil dengan keinginannya itu, tapi jangan-jangan karena keinginan kita. Nah, kita ingin tahu nih Bu Iliana, jadi seperti apa sih, ada nggak sih ciri-ciri orang tua yang ternyata wah ini masih memiliki bisnis yang tertunda gitu, PR yang tertunda, akhirnya Oke. dilibatkanlah kepada anak-anaknya, diteruskanlah gitu ya. Seperti apa nih Bu? Ya, ya. Ada beberapa manifestasi nih ya Mas Timo ya. Saya mengambil ini dari buku yang judulnya adalah Trophy Kids. Ada loh buku yang berjudul Trophy Kids, Trophy Wow. Child. Yes. Ada beberapa manifestasi dari Trophy Parents. Kita mulai self check up ya. Yang pertama adalah vanity parents, yaitu tuh? orang menjadikan anak sebagai kesombongan orang tua. Sebagai contoh nih ya, pernahkah kita ini mendisiplin atau keras kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh terlihat baik di depan orang-orang. Jadi waktu anak-anak kita melakukan hal-hal yang membuat kita malu, kita jadi marah, disiplin khusus untuk itu, karena anak kita membuat orang tuanya malu. Padahal yang dilakukan anak-anak itu adalah hal yang wajar bagi seorang anak. Misalnya, diajak makan di restoran, namanya anak-anak ya, lalu makanannya jatuh, kemudian tumpah. Nah, kita sebagai orang tua malu, kemudian akhirnya anak kita tuh dimarahin atau dikritik, padahal namanya anak-anak waktu belajar atau makan sendiri ada kalanya tergelincir. Ini contohnya. Kemudian vanity parents itu adalah melihat anak sebagai perpanjangan tangan, perpanjangan diri orang tua. Kita ingin orang lain tuh melihat bahwa kita ini adalah orang tua yang hebat, orang tua yang berhasil, orang tua yang luar biasa menjadikan anak seperti ini. Tetapi yang dipuji itu, yang menerima pujian adalah orang tuanya. Anak kita, anak-anak bersikap sopan, kemudian etika yang baik itu tidak salah ya, tidak salah. Karena kita tentunya perlu melatih anak-anak kita. Namun ternyata anak-anak menjadi sumber kredit bagi orang tua di dunia. Anak merefleksikan orang tua, menggunakan performance dan sikap anak untuk memperindah diri orang tua. Nah ini vanity parents itu sama seperti mirip orang tua yang narsisistik.
Jadi pada Wow. saat ya anaknya atraktif, kemudian sukses menurut ukuran dunia, ukuran orang tua, pintar, kita tuh akan merasa nyaman dan senang. Namun pada saat anak kita tuh belum mencapai itu atau hal yang dicapai beda dengan standarnya, kita feel bad, nggak nyaman. Atau pada saat anak kita bermasalah di sekolah, pada saat anak kita bermasalah di sekolah, kita menolong anak kita untuk menjalani hal itu sama-sama, melatih. Hmm. Tapi pada saat anak kita bermasalah, lalu guru memberikan input atau ada orang lain komplain, yang kita lakukan adalah marahin. Iya, Marahin. iya, iya. Ya, Ternyata nggak boleh Bu ya. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua ketika anak kita berprestasi, kemudian zaman sekarang kan segala sesuatu diupload Bu ke medsos gitu. Dengan bangganya nah kita orang tua mengupload lah prestasi anak gitu. Oh anak udah bisa gini gitu. Itu kan nggak apa-apa kan Bu. Ibaratnya kita sebagai orang tua bangga dong memiliki anak yang berprestasi gitu. ukurannya itu adalah untuk kebanggaan kita atau untuk kebanggaan anak. Saya Eh, tuh ingat banget, saya punya dua anak ya. mm-mm, Prestasi, misalnya mencapai award gitu ya, mm-mm. ataupun kelulusan, nggak salah sih, beneran nggak salah. Saya punya sosmed, kemudian juga saya tuh tanya, wah mama nih bangga ya gitu. Mm-mm. Mama mau posting, beneran saya tuh mau posting karena saya bangga. Tetapi sebenarnya yang ingin ingin tanpa saya sadari, yang saya refleksikan adalah nanti orang-orang memuji saya kan ya. Terus saya ya saya tanya loh sama anak saya tanya, boleh nggak diposting? Boleh banget kalau dua-duanya, kalau anak-anak kita tuh benar-benar mengizinkan, silakan, dan anak-anak kita juga senang. Tapi ini entah ya karena anak saya, mungkin anak yang lain ya nggak apa-apa, tapi anak saya tuh nggak kasih, beneran nggak kasih. Eh, Mah, ngapain sih? Nggak boleh, nggak boleh. Terus saya bilang gini, tapi mama kepengen, karena mama bangga sama kalian. Itu kan cuma supaya mamanya aja yang Waduh. dipuji-puji sama mama-mama lain gitu. Supaya mamanya aja yang dibandingkan sama mama-mama lain, nggak mau. Nah, kita tanya Wow. dulu sama anak kita. Kalau seandainya boleh, silakan. Namun, yang sering terjadi pada saya adalah anak saya nggak kasih gitu. Waduh. Pada saat anak kita nggak kasih, kita bisa nggak mengapresiasi keputusan, keinginan anak kita. Iya, Gitu. harusnya sih Ya. nggak, kalau ketika anaknya nggak setuju ya kita jangan upload. Tapi Iya. kadang-kadang nih kayak mungkin kayak seperti saya karena anak saya ya masih SD atau masih TK gitu ya. Ya udah saya upload aja tanpa minta permisi Bu. Mungkin salah nggak itu? Ya, it's okay. Nanti boleh Oh, ditanyakan boleh. kepada anak-anak Berarti kalau udah next harus bisa. Iya, ditanyakan ini Bu betul, ya. Nih, betul, betul. Apa perasaan mereka kalau seandainya diupload itu? Kemudian jarang loh orang tua yang mengupload anak saya sedang mengalami pergumulan. ya Anak kan saya nggak naik ya kelas. ya kan malu Bu kalau misalkan kita upload. Yang malu siapanya? Kitanya sih. Betul, 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 betul. Feel bad ya. Heeh, heeh. Berarti itu Mm-mm. ciri-ciri kalau ternyata nih kita ketika mengatakan bahwa anak kita berprestasi, jangan-jangan ini karena ingin ke itu tadi egonya kita gitu. Biar Ya, kita ya, sebagai orang tua wah mm-mm. berhasil nih mendidik anak gitu. Ya, ya, kita overreaction nggak waktu anak kita nggak mencapai hal tersebut yang membuat kita jadi marah dan menuntut anak kita nggak Hmm. nyaman. Hmm. Hmm. Bukannya berempati gitu, berempati ingin mendampingi anak dalam journey untuk mencapai versi yang terbaik bagi anak kita. Tapi marah-marahin gitu ya. Yes, Ngomelin gitu ya, ya. ya, mendesak untuk melebihi limitasi, karena kan setiap anak juga punya Hmm, limitasi ya. hmm, 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 Mm-mm. hmm, hmm. Oke, jadi over ya kan, apa-apa yang over itu mendesak anak over, dan kalau nggak tercapai kita pun jadi overreaction. Itu ada hal apa yang perlu kita refleksikan atau kita tuh aware tentang diri kita. Itu yang pertama loh, vanity parents. Ada tipe-tipe yang lain lagi nih Mas Baik, Timo. apalagi nih Trophy tipe-tipe parents. sepertinya Ya, kita harus belajar yang nih. Jangan-jangan ini terjadi yang pada diri kedua kita adalah nih. ya, yang kedua adalah perfection parents. Mm-mm. Perfection parents itu adalah orang tua yang punya standar yang tinggi, punya standar yang tinggi. Kemudian juga punya standar nggak apa-apa, namun saat ekspektasi terhadap standar tersebut tidak tercapai, kita terganggu dan kita juga menjadi overreaction kepada anak-anak kita. Perfection parents marah dan frustasi bukan karena anak-anak tidak mencapai sesuatu loh. Anak-anak mencapai sesuatu, tetapi
tidak sesuai ekspektasi orang tua. Oh, misalkan Akhir, orang tua pengen ya, ranking 1, cuman anaknya cuman mencapai ranking 3 gitu ya. ya, ya, betul, 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 betul. Kemudian Oh, ditanyain, kok kamu cuma ranking 3? Kok dia bisa ranking 1? Karena bukan tidak mencapai sesuatu, tetapi ukuran, keakuratannya, lalu standarnya itu harus standar orang tua. Kalau nggak mencapai, frustasi. yang frustasi orang tuanya. Iya, orang tua dan anaknya juga Hmm, frustasi. hmm, hmm, hmm. Nah, kalau misalnya anak memiliki perfection parents, anak akan bertanggung jawab, terus dia akan mengejar sebaik-baiknya, tapi bukan untuk dirinya sendiri loh, untuk kestabilan emosi orang tuanya. Wow. Dan hasil rapot, mungkin dari hasil rapot ini tidak mengecewakan anak-anaknya. Misalnya, saya kepada anak saya, Hmm. hasil rapotnya, kok nilai kamu segini? Ya nggak apa-apa, saya oke dengan nilai segini, kan nggak jelek. Tapi beda dengan standar yang saya mau. Ataupun mungkin beda dengan standar waktu kita tuh di Waktu kecil gitu ya. masa kecil, Hmm, waktu hmm, kita hmm, tuh hmm, hmm. sekolah. Iya, itu menjadi perpanjangan. Jadi hasil rapotnya bukan mengecewakan anaknya, mengecewakan orang tuanya. Nah, orang tua yang sehat itu bisa memisahkan performa yang buruk dengan keberhargaan diri anak. Anak itu perlu diterima dan dikasihi dan dihargai sebagaimana keberadaan dia. Dikasihi, diterima tanpa syarat. Jadi kalau kita menuntut performa, kita menuntut standar tertentu, anak ini tanpa sadar menaruh keberhargaan dirinya berdasarkan performa. Jadi pada saat tidak mencapai performa tersebut, anak itu udah merasa dirinya tidak berharga, tidak dikasihi, menjadi anak yang gagal. Kemudian anak ini jadi memandang dirinya buruk. Karena apa? Karena orang tua menilai anak berdasarkan performa. Jadi perlu memisahkan antara performa buruk dan keberhargaan diri anak. Walaupun anak memiliki atau mencapai performa yang buruk, anak itu tetap berharga, tetap anak kita, tetap disayang. Hmm, hmm, Lalu hmm. juga orang tua perlu bisa memisahkan antara performa buruk anak dengan performa dirinya. Wow. Nih, meskipun kadang-kadang kita orang tua kan itu ketika anak kita wah jelek nih performanya. Ayo dong, kamu harus bisa nih, kamu pasti bisa nih kan dengan cara memberi dukungan seperti itu agar anaknya berhasil kan nggak apa-apa kan Bu? Atau takutnya malah itu Ya, jangan-jangan karena egonya kita ya, ini. ya. Trophy parents antara lain sebenarnya mendorong anak untuk berhasil, namun tidak mempersiapkan anak untuk mengalami kegagalan. Oh. Iya, karena di dalam hidup kita juga perlu belajar memiliki perspektif tentang kegagalan. Hmm, hmm. Kita juga perlu belajar kalau seandainya kita nggak mencapai, itu apa artinya buat sang anak. Karena orang tua mendesak, kamu harus berhasil, kamu harus berhasil, kamu harus berhasil. Sehingga anak itu menjadi cemas, nanti kalau saya gagal gimana, dan dia itu tidak siap untuk kegagalan. Padahal di dalam kehidupan, ada kalanya kita bisa mencapai standar tertentu, tapi seringkali kita juga salah Hmm, dan hmm, gagal. hmm. Dan itu adalah nggak apa-apa. Misalnya nih, anak-anak olahraga, untuk olahraga. Fokus orang tua olahraga adalah mencapai standarnya, keberhasilan, performa di olahraganya. Dan ini membuat anak itu tidak menikmati sisi Iya. olahraganya, Bukan. hal-hal lain yang didapatkan dari olahraga, pertemanan, makna yang dibangun, nilai yang dibangun. Lalu kalau seandainya salah, it's okay. Salah itu kan sesuatu untuk kita belajar. Tujuan makna dari hal-hal tersebut yang tidak Hmm, hmm, ditanam. hmm, hmm, hmm. Sehingga Padahal anak itu ya mengejar performa. iya. Padahal tujuan olahraga adalah agar tubuh sehat Bu ya. Bukan Ya, medali Bu ya. ya, 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 ya. Baik. Nah, Seperti ini yang masih kedua banyak nih ya, ya. Hmm. masih ada lagi. Yang ketiga nih, Mas Timo, Hmm. ini juga competitive parents. Kompetitif, orang tua yang kompetitif. Ciri-cirinya adalah apa yang dilakukan anak itu dinilai oleh orang tua. Jadi orang tua tuh menilai entah pencapaian, performa, temennya dinilai gitu. Dan penilaian itu dilakukan untuk perbandingan. Jadi membanding-bandingkan. Pertanyaan penting untuk competitive parents adalah, adakah anak lain yang menjadi standar untuk dibandingkan dengan anak kita? Oh. Wah, anak lain nih udah
Ini Udah nih bisa tanpa ini sadar kok. nih gitu nih. Udah ranking satu nih anak tetangga kita misalnya gitu satu sekolah nih, dia bisa ranking satu loh, kok kamu nggak bisa Ya, sih kan gitu. atau di hati kita juga, wah anak tetangga ranking kok anak saya seperti ini. Hmm. Kalau di hati kita, lalu kita bisa mengelola, kita mengingatkan diri kita, menyadari anak kita tetap unik dan anak kita juga ada kekuatannya, ada keterbatasannya. Lalu kita kelola dan kita berespon dengan baik, itu it's okay loh. Kita mungkin punya perasaan-perasaan seperti itu, tetapi yang sering terjadi adalah pada saat kita udah mulai membandingkan, itu mendorong kita untuk melakukan dorongan-dorongan kepada anak kita, dan juga akhirnya jadi membanding-bandingkan. Kok dia seperti ini, kamu enggak? Lalu kita jadi nggak nyaman, jadi mempush anak kita untuk mencapai prestasi seperti anak orang lain. Wow. Contohnya, Iya, kok Pak. dia dari anak baby juga loh, kita udah suka lakukan seperti ini. Misalnya anak baby umur 7 bulan. Kalau ketemu nih sesama mama-mama atau sesama parents ya, anak kamu udah bisa apa? Waktu tanya udah bisa apa, lalu ternyata anak kita seumuran Belum dan belum bisa gitu. bisa. Oh, kita paksa loh, kita latih dan kita jadi cemas. Padahal kan Mhm. perkembangan tiap anak beda-beda juga, keunikan tiap anak beda-beda, kekuatan tiap anak beda-beda. Itu. Lalu kita juga perlu refleksi yang mendorong kita tuh untuk membandingkan apa? Dan competitive parents adalah kalau misalnya anak kita tuh berada di atas yang lain, levelnya di atas yang lain, wah itu akan mengangkat anak kita. Terus udah Mhm. gitu dengan senang hati untuk mempublikasikan anak kita karena anak kita berada posisinya di level Atas gitu yang ya. lain, di atas rata level yang lain. Ya benar-benar di atas rata-rata anak-anak yang lain. Tetapi pada saat anak-anak kita levelnya atau pencapaiannya di bawah, kan ini membandingkan ya, Mhm, membandingkan ya. mhm, mhm. Di bawah kita tuh orang tua menjadi minder juga. Nah, Kemudian iya, ikutan minder, ikutan sedih, ikutan apa ya namanya? Aduh, merasa gagal mhm. karena membandingkan. Padahal mungkin anak kita nilainya bagus, hanya saja nggak mendapat ranking, tapi tidak seperti anak yang lain. Mhm. Nah, ini. Nah, ketika kita melakukan seperti ini berarti wah nih kita termasuk dalam orang tua yang the competitive parents sih. Iya, Padahal benar. kata Farel kan ojo dibanding kayak gitu Bu ya. Iya, iya, Kata iya, lagu. iya, iya. Jadi Dan kita jangan kan pernah paling membandingkan. nggak seneng banget ya dibandingkan ya. Iya. Sebenarnya kita nggak Mm-mm. senang, tapi kadang-kadang kita sering melakukan kepada anak kita loh tanpa kita Betul, sadari. Nah, ini betul ternyata banget sudah loh. masuk dalam competitive parents ini hardliner ya. Jadi untuk para orang tua, aduh, refleksi. Waduh, kena lagi nih gitu ya. Apalagi nih, Bu? Iya, satu hal tuh tadi tuh, hidup di dunia sekarang, sosial media, itu amat sangat mempengaruhi competitive parents, karena Iya. isinya adalah perbandingan. Bisa iri hati dengan parents-parents lainnya. Gitu. Ya, membandingkan anak kita dengan anak lain tuh, apalagi melalui sosial media, melalui apa yang ditampilkan, itu seperti membandingkan diri kita dengan supermodel yang ada di majalah, yang udah diedit, di apa ya, diedit, Diedit gitu ya. diedit, ya bukan Mhm. versi aslinya. Karena betul, kita tuh cenderung ingin anak kita tuh menjadi yang the best. The best untuk siapa? Untuk kalau misalnya anak kita, misalnya menurut kita the best yaitu dalam akademik seperti anak lain dengan nilai, tetapi anak kita ternyata the best di Bidang olahraga, olahraga gitu olahraga. ya. Itu kan the best menurut anak kita. Namun kita nggak bisa karena menurut standar dunia kah, standar komunitasnya, standar dalam keluarga, ini kita perlu lihat loh. Adalah the best-nya itu kalau ada pencapaian akademik tertentu. Ini kita perlu aware. The Mhm. best menurut siapa nih? Nah, harusnya the best menurut anak kita dong ya, versinya Ya, anak itu ya. ya desain Tuhan buat anak Desainnya kita Tuhan ya, untuk Mas anak kita. Timo. Bukan Mm-mm. bukan the bestnya kita ya. Ya, Baik. Kemudian apa lagi nih, Bu? ya, ada ROI parents, Apa tuh? yaitu return of investment, Hmm. balik modal. Ada ya, Tanpa Bu ya? sadar, Ada orang tua yang seperti ini, Bu ya? Kebalik saya dihitungin modal juga. Wah, luar biasa nih. ya, saya jadi refleksi juga, benar juga. Saya nih ya kasih les anak-anak saya dengan hal tertentu. Saya jadi ingat waktu saya merenungkan, saya waktu masih kanak-kanak gitu.
saya kepengen bisa berbahasa Mandarin misalnya. Ini saya gitu. Terus akhirnya saya belajar, tetapi saya nggak berhasil. Lalu saya kepengen melihat, wah anak-anak orang lain tuh jago banget Mandarinnya gitu ya. Kok saya nggak bisa, kan ada unfinished business ya. Lalu juga saya juga pernah waktu kecil tuh kepengen les piano, namun nggak kesampaian karena beberapa hal nggak kesampaian. Itu kan cita-cita saya. Dan unfinished business dari saya itu, saya kepengen anak saya bisa Bisa bahasa gitu. Mandarin, Dan bisa bisa les piano gitu piano. ya. Dan Dan ternyata itu tanpa sadar loh. Tanpa sadar sebelum saya belajar ini, tanpa sadar anak saya benar dari usia kecil itu dilesin Mandarin dan piano. Kemudian pada saat semakin les, ternyata anak saya nggak suka di area itu. Yang satu oke, yang satu nggak suka. Lalu saya jadi marah. Begitu anak saya nggak mau, bilang nggak mau untuk les ini, maunya les yang lain. Saya tuh marahnya tuh begini. Dulu gini, kamu tuh ya nggak bersyukur. Dulu mama kepengen, mama nggak punya kesempatan. Kamu mestinya bersyukur, kamu tuh bisa gitu. Lalu bilang, wow. ini mahal pula lagi loh gitu ya. Nanti udah di tengah-tengah nggak suka, tapi kan udah dibayarin. Ini buang-buang duit gitu. Kalau udah dilesin, kamu perlu tunjukin bahwa nanti kamu tuh bisa dipakai untuk ini, kamu nanti untuk pekerjaan, supaya ini semua nggak sia-sia. Dalam Nah, hati nggak sia-sia itu supaya balik nggak modal. rugi gitu ya. Ya supaya nggak rugi, nggak boleh rugi. Nah, ini tanpa sadar. Jadi anak ini, kita mengunci anak kita di dalam aktivitas, kemudian memang betul awalnya anak kita nggak tahu, kita juga nggak tahu, atau kita udah punya agenda. Jadi anak kita tuh melakukan aktivitas sesuai agenda tujuan orang tua. Lalu pada saat ada dalam aktivitas tersebut, anak kita baru sadar dia tuh nggak passion di situ, dia ingin meninggalkan aktivitas tersebut. Disinilah orang tua, wah rugi nih Harus. kamu tuh udah sewa, udah keluar banyak, harus ada hasilnya. Padahal sebenarnya masa kanak-kanak, anak itu perlu explore dan menemukan dari dirinya apa yang dia suka, kemudian apa yang dia ingin capai, dan bahkan berapa banyak ya pada saat ingin menentukan karir. Wah kalau karir ini nggak balik modal, mau dapat gaji berapa? Iya, Kayaknya itu kejadian pada saya juga deh, Bu. oh gitu ya Mas Bimo. Kurang lebih sama gitu. Seperti kita memaksakan orang, kok kita udah mahal loh ngurusin vokal gini segala Sekolah, macam. iya iya iya. Tapi ternyata itu ya, itu tadi ya. Untungnya si anak sih ya saya sih nggak ngerti juga nih. Apakah anak saya memang mengerti? Maksudnya akhirnya mengikuti karena keinginannya atau jangan-jangan karena ya udahlah daripada diomelin daripada dimarahin udahlah ikutin terus deh. Perlu ditanya tuh Mas Perlu Bimo. Iya, ditanyakan. Jadi ini karena daripada diomelin atau menjadi kasihan sama orang tua ya. waduh, ternyata anak juga bisa kasih sama orang tua nih Heartliner. Nah ini dia ternyata banyak sekali nih Heartliner refleksi pada kesempatan pagi hari ini ya. Ibu ya luar biasa ya, banyak PR orang tua ini yang ternyata yaitu orang tua memberikan PR orang tua yang tidak terselesaikan kepada anak-anaknya gitu ya untuk melanjutkan menyelesaikan PR-nya. Ya, Wah luar biasa nih. Kemudian apa lagi nih Bu? Sepertinya masih banyak nih Bu. ada lagi beberapa nih, gifted parents. Hmm. Gifted parent. Begini, anak kita pernah mengalami gagal. Kemudian anak kita ada kekurangannya, anak kita ada keterbatasannya. Lalu maybe kita sebagai orang tua menemukan hal yang negatif tentang anak kita. Gifted parents itu adalah kita tuh menutup-nutupi, lalu kita denial, lalu kita juga istilahnya apa ya, menampilkan di depan publik itu hal-hal yang berkebalikan dengan situasi anak. Contohnya apa nih Bu? Ya, misalnya contohnya ada misalnya orang tua memiliki anak yang mungkin dia tuh aktif ya, super aktif. Nah, pada saat anak itu aktif, dia memang anak ini memang perlu dibantu secara khusus di masalah keaktifannya. Karena aktif, jadi pada saat bermain atau bergaul gitu ya, cukup reaktif karena aktif, jadi menjadi cukup reaktif. Nah, satu hari di dalam bermain karena keaktifannya tanpa sadar ada konflik lah dengan anak gitu.
Kemudian yang dilakukan oleh orang tua, kan alangkah baiknya kita evaluasi, kita lihat hal-hal apa yang kita perlu latih dan tingkatkan. Nah, orang tua seperti ini langsung, ini bukan salah anak saya tuh baik-baik, karena anak kamu duluan loh yang membuat anak saya menjadi konflik dengan anak kamu, gitu. Namun memang di satu sisi, anak ini memang ada hal yang memang perlu dikelola dari masalah keaktifannya. Ini contoh. Kemudian misalnya anak kita di dalam performa nih, dalam sekolah, nilainya memang secara akademik, dia tuh potensinya bukan di akademik, mungkin di olahraga dan sebagainya. Lalu di hasil akademiknya itu kan tidak sesuai standar orang tua. Kemudian yang orang tua lakukan adalah anak saya pintar, akademiknya sebenarnya pintar, tapi kurang belajar aja, kurang rajin. Jadi kamu tuh pintar, tapi kurang rajin, kamu tuh kurang usaha. Nah, lalu misalnya pada saat diskusi dengan guru, ini anak ini kayaknya potensinya di olahraga loh, coba dieksplor area olahraga. Enggak, anak saya tuh pintar, sebenarnya pintar, hanya saja kurang menemukan sekolah yang tepat dari sisi akademik, atau gurunya juga kurang mengajar dengan baik. Nah, ini contoh ya. Ada ya orang tua yang seperti itu ya? Ternyata Iya, ya. jadi denial dengan keberadaan anak yang memang tidak sesuai dengan standar atau keinginan orang tua, ataupun memang dari satu sisi anak ini memiliki keterbatasan ya. Keterbatasan anak ini kan macam-macam. Walaupun anak ada keterbatasan, namun pasti ada potensi yang lain. Tetapi memaksakan keterbatasan anak ini dengan menutupinya, denial, dan tetap mempush anak ini. Akhirnya nyalahin orang lain gitu, nyarahin bidang lain gitu. Iya. Jadi ini anak tuh tidak menjadi dirinya juga. Dan orang tua tuh malu mengakui bahwa anak kita tuh punya keterbatasan. Nah, ini contohnya the gifted parents. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu ya. Seru ya, Mas Timo? Seru. Banyak sekali ini PR-nya orang tua ketika mendengarkan ini, ternyata refleksinya banyak ya. Jangan-jangan ini terjadi pada diri kita nih, Harliner. Nanti setelah ini kita juga akan bahas dampaknya kepada anak itu seperti apa sih. Nanti juga orang tuanya harus berlaku, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya agar semuanya bisa clear gitu ya. PR-nya, jadi kalau PR-nya orang tua ya biar orang tua yang mengerjakan, jangan jadi anak yang melanjutkan PR orang tua gitu ya. Betul banget. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini Hardliner, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0855 885 1006. Tapi setelah yang berikut. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Ileana Widodo MPDK, tim dari Parenting Yayasan Abu Sur Mas, dengan tema kita Trophy Kids and Trophy Parents nih Heartliner. Kalau tadi kita sudah Ibu Ileana udah banyak banget nih memberikan contoh-contoh Trophy Parents atau orang tua yang bangga dengan kemenangan atau prestasi bangga dengan prestasi anak ya. Ternyata bukan anaknya yang bangga tapi orang tuanya yang bangga. Kemudian apa lagi nih Bu? Banyak sepertinya nih Bu. Pagi hari ini kita refleksi nih Bu ya. Ada dua lagi nih. Companion parents, yaitu menjadikan anak sebagai pendamping. Ini ada cek buat diri kita. Di dalam pernikahan kita tuh lebih dekat kepada pasangan atau dengan anak. Ya, idealnya adalah yang sehat lah ya. Yang sehat itu kan dengan pasangan. Harusnya ya. Bukan dengan anak. Iya, yang sehat. Tanpa sadar kalau kita menjadikan anak itu untuk mengisi kebutuhan emosional kita. Apa nih contohnya? Ini contoh dalam sehari-hari adalah misalnya kita tuh nggak bisa curhat dengan pasangan. Lalu menjadikan anak teman curhat. Kan hubungannya udah baik Bu, maksudnya hubungannya udah dekat dengan anak, dijadikan teman, dijadikan sahabat gitu Bu. Iya, karena pada saat kita tuh menjadikan anak sebagai pengganti pasangan atau untuk mengisi hal-hal yang kita tidak dapatkan dari pasangan, ini sebenarnya termasuk abuse loh kepada anak-anak kita, emotional incest, dan itu melukai. Kemudian anak menanggung beban emosional sebagai pengganti pasangan. Lalu ada lagi, menggunakan anak untuk menentang pasangan. Kan cari teman, cari dukungan. Itu betul, misalkan kita nggak setuju banget. gitu ya, misalkan nggak setuju sama kita tuh beda pendapat. Iya. Gimana Mas Timo tadi? Iya, jadi misalnya ada
kita nggak setuju mau pergi kemana gitu, udah kita ajak anak kita, "Oh ya, iya mama nggak setuju nih, ayo ngomong dong ke papa juga," gitu. Ya, iya, 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 benar, benar, benar banget. Lalu juga companion parents itu antara lain juga misalnya anak menjadi teman orang tua, partner dalam olahraga. Yuk, papa atau mama mau pergi olahraga temenin atau kemana-mana minta diantarin Nggak oleh apa-apa dong anak. Bu, kan biar sehat bersama Bu. Tapi Kita harus tanya sama anaknya, eh, memang dia kepengen ingin sama-sama berolahraga dengan orang tuanya atau dia sebenarnya punya hal-hal yang lain, mm, tetapi dia nggak berani ungkapkan itu, nggak mm, berani mengambil keputusan, menentukan pilihan, mm. karena harus mengikuti pilihan orang tua, menemani orang tua. Lalu juga kemana-mana temenin. Padahal kita kan melatih anak kita itu untuk mandiri dan akan lepas dari kita. Bukan untuk mengisi kesepian, mengisi kebutuhan anak, menjadi best friend orang tua. Karena orang tuanya bercerai, itu juga ada loh yang sampai akhirnya nggak mau menikah, sorry, benar, nggak mau menikah dan nggak mau melakukan hal yang lain demi menemani orang tua dan merasa bersalah. Wow. Eh, 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 Padahal salah satu tugas orang tua adalah mendidik anak dan nanti akan melepaskan anak untuk mencapai desain dalam hidupnya, antara lain belajar, kemudian menemukan tujuan, menemukan identitas diri, memilih karir, memilih pasangan hidup, lalu membangun keluarga dan menghidupi keluarga dan melepaskan. Tapi banyak orang tua tidak siap dan menjadikan anak untuk mengisi dari sisi-sisi kebutuhan yang defisit. Nah, perlu aware kebutuhan orang tua tuh apa saja yang defisit. Kalau kita nggak aware, nanti tanpa sadar kita menjadi companion parent. Dan Wow. ada satu lagi nih, Mas Timo nih, Ya. rescue parents, rescue parents. Jadi kita menjadi penolong anak, mengerjakan tugas-tugas anaknya, supaya nilai anaknya tuh bagus kita kerjakan. Lalu misalnya supaya anak tuh nggak dihukum oleh guru, nggak menerima konsekuensi lah, bukan dihukum, tidak menerima konsekuensi. Kemudian kita memberikan seperti fasilitas-fasilitas, tapi nggak mendidik tanggung jawab. Nah, orang tua yang siap siaga untuk menolong. Apa yang anak butuhkan itu serba tersedia. Ini jadi benar-benar refleksi Bu. Ternyata banyak sekali nih yang tadi sudah disebutkan 7 poin nih, adalah beberapa poin yang terjadi pada diri saya, mungkin juga pada Saya orang tua juga yang ada. sedang mendengarkan nih Bu. Wow. Nah ini berarti PR juga nih bagi orang tua nih. Kita pengen tahu nih dampaknya kepada anak itu seperti apa, dan kemudian nih kita orang tua jangan sampai terjadi kepada kita lagi nih, jangan sampai terjebak. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, dampaknya nih anak jadi ada anak yang kan ini dari macam-macam ya, anak yang jadi ingin tampil sempurna di hadapan semua orang. Iya, Hmm. lalu ingin menjadi pusat perhatian dan juga spesial. Ada anak yang menjadi haus akan pujian, anak yang ingin menerima penghargaan dari orang lain karena itu yang ditanam. Nilai diri kamu itu berdasarkan apa yang orang lain katakan. Mm-mm. Kemudian nilai diri kamu itu berdasarkan penampilan. Nilai diri kamu itu berdasarkan penerimaan dari orang lain, menaruh keberhargaan diri, nilai diri berdasarkan dari luar untuk dinilai oleh orang lain. Kemudian juga anak, kalau orang tua perfect, anak juga akan menjadi anak yang perfeksionis. Seseorang perfeksionis kan tidak ada ruang untuk kesalahan, standar tinggi. Kemudian menyembunyikan kegagalan, suka menyembunyikan kegagalan ataupun takut gagal. Karena takut gagal, jadi nggak berani mencoba. Nggak berani mencoba itu menjadi stagnasi. Dan kalau menghadapi kegagalan tuh jadi depresi. Hmm. Atau ya depresi. Karena mindset tentang kegagalan itu adalah kamu tuh nilainya rendah, kamu tuh artinya kamu tuh nggak membanggakan, kamu nggak boleh, karena harus target dan menjadi khawatir, malu, perasaan bersalah jika tidak mencapai target yang diharapkan. Nah, pada saat takut mengambil keputusan, biasanya nih di masa-masa kita pernah dengar ya quarter life crisis ya, di masa-masa seorang anak nih untuk menentukan tujuan hidup, menemukan identitas diri. Karena identitasnya ini ditentukan oleh orang tua. Kamu Hmm. harus seperti A, B, dan C, dan dibandingkan. Jadi nggak menemukan keunikan diri. Quarter life crisis itu terjadi pada saat di usia dewasa muda, 20-30 tahun. Anak itu kita pribadi perlu menemukan keunikan diri, tahu keunikan, kekuatan, limitasinya, keterbatasan. Lalu juga tujuan hidup. Ingin berkarir di mana? Ingin menikah dengan siapa?
bagaimana membangun keluarga. Tujuan orang tua adalah mempersiapkan melepaskan anak untuk mencapai hal-hal tersebut. Tetapi menjadi bingung karena nanti salah, sesuai dengan keinginan nggak, nanti membuat kecewa orang tua atau enggak, nanti apa kata orang tentang saya, dan terjebak, dan disitulah masalah-masalah yang akan dialami anak. Jadi bagaimana nih kita sebagai orang tua ya Mas Timo ya, Hmm. untuk kita setelah kita merefleksi, lalu kita meningkatkan diri kita. PR-nya, yaitu yang pertama kita perlu self-awareness lebih dulu. Self-awareness ini kita paham diri kita lebih dulu. Kita ini tipe yang mana? Tipe yang mana? Kalau saya tuh termasuk yang pertama tuh, vanity dan perfection tuh Mas Timo saya. Kayaknya saya semuanya deh, Bu. Saya yang mendominasi dua, yang lain-lain ada gitu. It's okay, jujur, akui. Karena kalau aware kita bisa memperbaiki. Kemudian awareness itu juga kita menemukan eksplorasi diri kita, akar masalahnya di mana, unfinished business apa. Sejak saya tahu, oh ternyata saya menyuruh anak saya les piano karena dulu saya tuh nggak bisa les piano. Begitu saya aware loh, Udah nggak akan maksa lagi ya? nggak memaksa lagi, nggak memaksa. Bahkan walaupun udah les dan hasil lesnya nggak dipakai, misalnya gitu ya, saya bisa menerima dan berdamai. Kalau misalnya nggak dipakai, saya bisa bilang, udah buang-buang kuku. Coba dipakai dong untuk A, untuk B, untuk di persekutuan kah, di komunitas, dan anak saya nggak mau ke sana, maunya yang lain, berkontribusi dari hal yang lain. Nah, disitulah saya bisa refleksi, it's okay gitu ya. Dan ternyata Biarlah juga, anak kita mengembangkan. iya, dan ternyata ini positif juga bagi diri kita sendiri sebagai orang tua juga. Akhirnya kita tuh bisa rilis lah salah satu mungkin yang tadi unfinished business gitu. Kitanya juga bisa tenang gitu ya. Karena ketika sudah mengetahui. Ya, betul. Kalau udah mengetahui bisa tenang dan bisa mensupport anak untuk menjadi versi yang terbaik bagi dirinya. Ya, ini penting. Atau ada emotional needs yang tidak terpenuhi dari orang tua. Jangan-jangan orang tua kesepian menjadikan anak jadi companion parents. Atau ada orang tua yang merasa insecure, jadi menjadikan anak untuk rasa amannya dia, untuk masa depannya dia gitu ya, untuk nemenin dia. Lalu ada orang tua yang sebenarnya orang tua yang tertolak, yang merasa defisit akan penghargaan, menjadikan anak untuk dia mendapat penerimaan, untuk mendapat pengakuan, untuk mendapatkan penghargaan yang orang tua tuh tidak dapatkan di masa kecil. Ini penting. Kenali tipe orang tua kita dan dampaknya pada kita. Jangan-jangan kita mengulang pola yang sama. Ini kan bagian self-awareness. Nah, self-awareness juga mengenali limitasi. Kita bukan orang tua yang sempurna, anak-anak kita bukan anak-anak yang sempurna. Limitasi itu adalah limitasi fisik, emosional kita, mental. Kalau kita paham limitasi, kita tidak akan memaksakan. Begitu kita udah memaksakan menembus keterbatasan dan limitasi, itu sebenarnya kita didrive oleh motif tertentu. Bisa anak kita nggak bisa mencapai, sulit lah mencapai nilai sekian, standar sekian. Itu kan ada limitasi anak. Tapi kita berusaha menerobos. Namanya saat kita menerobos, itu ada apa di balik itu? Ya, demikian juga kita. Sampai kita tuh limitasi kita kurang istirahat, kurang tidur, terus kita kerja. Apa yang menyebabkan? Nanti takut apa kata orang, takut gagal. Nah, ini menerobos limitasi. Kita perlu balance ya, lalu juga menolong anak menemukan keunikan, kemudian juga merekoreksi value-value yang tanpa sadar mendorong anak untuk menjadi trophy parents, mendorong anak menjadi trophy kids, dan menjadikan kita trophy parents standar. Yang diakui adalah number one. Kemudian harus I'm a good person sesuai standar. Nah, ini perlu dikoreksi. Dan persiapkan anak untuk milestone anak ya, perkembangan, meninggalkan rumah, menyelesaikan pembelajaran, kemudian bekerja, menikah, membangun keluarga, dan siap untuk melepaskan anak. Wah, siap untuk melepaskan anak, mungkin itu banyak yang belum siap, Bu. Ya, penting banget loh siap melepaskan anak. Dan pada saat kita mendidik anak kita, kan kita melihat anak kita tuh masih kecil, lucu, rasanya kita pengen terus bersama dengan dia. Namun kita perlu menyadari bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Kita ini diberi tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, dan kita melepaskan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Kita perlu siap untuk itu. Tujuan Tuhan untuk anak-anak ya kita ya, bukan untuk kebutuhan kita gitu ya. Betul banget, betul banget. Baik, tanpa terasa Bu, waduh, hari ini kita benar-benar banyak banget refleksi Bu ya. Mungkin karena waktu sudah di penghujung acara, bisa memberikan sedikit kesimpulan Bu ya.
terkait topik kita pada kesempatan kali ini? Iya, marilah kita mendorong anak kita untuk menjadi versi yang terbaik bagi dirinya dan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup anak-anak kita dengan mengembangkan keunikan dirinya. Dan marilah kita menerima anak kita tuh tanpa syarat dan tetap mengasihi anak kita dengan keberadaannya, bukan karena pencapaiannya, bukan karena performanya. Demikian Mas Timo. Baik. Selamat pagi buat semuanya, sukses selalu ya. Atau mungkin bagi hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih Ibu, bisa menghubungi ke mana Ibu? Oke, bisa menghubungi Yayasan Busur Emas. Ya, kemudian juga bisa menghubungi 0815 911 4151. Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Lena Widodo telah hadir di program Parenting with Heart, menginspirasi kita. Makasih Mas Timo. Pada kesempatan kali ini luar biasa. Kita ketemu lagi dalam kesempatan Ibu ya, sehat selalu. Oke, sampai jumpa. Sampai ya. jumpa heart listeners. Ya, demikian Heartliner. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang Heartliner. Jika Anda merasa terberkati dengan siaran ini, bisa Anda bagikan linknya melalui channel YouTube kita di Heartline Network. Saya Timo Ardante. Keep on growing and never give up.